Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Azziwardiusra dengan NIM M1C1-219. Di sini saya akan membahas tentang tata cara pengurusan jenazah. Mengurus jenazah merupakan kewajiban yang harus dilakukan setiap muslim. Dalam syariat Islam, ada beberapa tata cara yang harus dipenuhi saat mengurus orang yang sudah meninggal. Mengingat hukum mengurus jenazah adalah fardu kifayah, tentu tata cara mengurus jenazah perlu diketahui setiap muslim. Yang pertama, memandikan jenazah. Adapun tata cara memandikan jenazah dalam Islam yang benar adalah sebagai berikut. Yang pertama, meletakkan jenazah dengan kepala agak tinggi di tempat yang disediakan. Pastikan orang yang memandikan jenazah memakai sarung tangan. Kedua, setelah itu ambil kain penutup dari jenazah dan ganti dengan kain basahan agar auratnya tidak terlihat. Bersihkan giginya, lubang hidung, lubang telinga, celah ketiaknya, celah jari tangan dan kaki serta rambutnya. Yang ketiga, langkah berikutnya bersihkan kotoran jenazah baik yang keluar dari depan maupun dari belakang terlebih dahulu. Caranya tekan perutnya perlahan-lahan agar apa yang di dalamnya keluar. Kemudian siram atau basuh seluruh anggota tubuh jenazah dengan air sabun. 4. Setelah itu siram dengan air yang bersih sambil berniat sesuai jenis kelamin jenazah. Niat memandikan jenazah laki-laki, nawaitu ghusla ad'an hazal maiti lillahi ta'ala. Sedangkan niat memandikan jenazah perempuan, nawaitu ghusla ada hazihil mayiti lillahi ta'ala. Yang kelima, setelah membaca niat, miringkan jenazah ke kanan, basuh bagian lambung kirinya sebelah belakang. Setelah itu siram dengan air bersih dari kepala hingga ujung kaki dan siram lagi dengan air kapur barus. Keenam, jenazah kemudian diwudukan seperti orang yang berwudu sebelum sholat. Perlakukan jenazah dengan lembut saat membalik dan menggosok bagian tubuhnya. Yang ketujuh, jika keluar dari jenazah itu najis setelah dimandikan dan mengenai badannya, wajib dibuang dan dimandikan lagi. Jika keluar setelah di atas kafan, tidak perlu diulangi mandinya, cukup hanya dengan membuang najis tersebut. Yang kedelapan, bagi jenazah wanita, sanggul rambutnya harus dilepas dan dibiarkan terurai ke belakang. Setelah disiram dan dibersihkan, lalu dikeringkan dengan handuk dan dikepang. Keringkan tubuh jenazah setelah dimandikan dengan handuk sehingga tidak membasahi kafannya. 9. Selesai memandikan jenazah, berilah wangi-wangian yang tidak mengandung alkohol sebelum dikafani, biasanya menggunakan air kapur barus. Yang kedua, mengkafani jenazah. Tata cara mengurus jenazah berikutnya yaitu mengkafani jenazah. Ada beberapa perbedaan cara mengkafani jenazah laki-laki dan perempuan. Adapun tata cara mengkafani jenazah perempuan adalah sebagai berikut. Yang pertama, bentangkan 2 lembar kain kafan yang sudah dipotong sesuai ukuran jenazah. Letakkan kain sarung tepat pada badan antara pusar dan kedua lututnya. Setelah itu, porsikan baju gamis dan kerudung di tempatnya. 2. Selanjutnya, sediakan 3-5 utas tali dan letakkan di paling bawah kain kafan. Sediakan juga kapas yang sudah diberi wangi-wangian yang nantinya diletakkan pada anggota bagian tertentu. Jika kain kafan sudah siap, angkat dan baringkan jenazah di atas kain kafan. Yang ketiga, letakkan kapas yang sudah diberi wangi-wangian tadi ke tempat anggota tubuh seperti halnya pada jenazah laki-laki. Kemudian selimutkan kain sarung pada badan jenazah antara pusar dan kedua lutut. Pasangkan baju gamis berikut kain kerudung. Untuk yang rambutnya panjang bisa dikepang menjadi 2/3 dan diletakkan di atas baju gamis di bagian dada. 4. Terakhir, selimutkan kedua kain kafan selembar demi selembar mulai dari yang lapisan atas sampai paling bawah. Setelah itu, ikat dengan beberapa utas tali yang telah disediakan. Cara mengkafani jenazah laki-laki. Yang pertama, siapkan tali pengikat kain kafan secukupnya, kemudian letakkan secara vertikal tepat di bawah kain kafan yang akan menjadi lapis pertama. Bentangkan kain kafan lapis pertama yang sudah dipotong sesuai ukuran jenazah. Yang kedua, langkah berikutnya beri wewangian pada kain kafan lapis pertama. Setelah itu, bentangkan kain kafan lapis kedua yang sudah dipotong sesuai ukuran jenazah. Beri wewangian pada kain lapisan kedua. 3. Setelah itu, bentangkan kain kafan lapis ketiga yang sudah dipotong sesuai dengan ukuran jenazah. Beri wewangian pada kain kafan lapis ketiga dan letakkan jenazah di tengah-tengah kain kafan lapis 3.
4. Tutup dengan kain lapis ketiga dari sisi kiri ke kanan, kemudian kain dari sisi kanan ke kiri. Kemudian tutup dengan kain lapis kedua dari sisi kiri ke kanan, kemudian kain dari sisi kanan ke kiri. 5. Selanjutnya tutup dengan kain lapis pertama dari sisi kiri ke kanan, kemudian kain dari sisi kanan ke kiri, dan ikat dengan tali pengikat yang telah disediakan. 3. Mensolatkan jenazah. Setelah selesai memandikan dan mengkafani jenazah, tata cara mengurus jenazah berikutnya yaitu mensolatkan jenazah. Adapun tata cara menyolatkan jenazah adalah sebagai berikut. Yang pertama, berniat di dalam hati. Yang kedua, berdiri bagi yang mampu. Ketiga, melakukan 4 kali takbir, tidak ada ruku dan sujud. Keempat, setelah takbir pertama membaca Al-Fatihah. 5. Setelah takbir kedua membaca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad. 6. Setelah takbir ketiga membaca doa untuk jenazah sebagai berikut. Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa'akrim nuzulahu wa'wasi wa'adolahu wa'ksilu bilma'asi wa'sjadi wal basra wa naskihi manim fatwa kamasil isoba al-hayadu minan dinas wal abdilu dasrama khairum min dasiri wa ahlan khairum min ahlihi wa azwaju khairum min zawajihi wa al-hidru jannata wa azibhu min azal qabri wa azaban nar. 7. Takbir keempat membaca doa sebagai berikut. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftimna ba'dahu wa fir lana walahu. Lalu yang ke-8, salam. 4. Menguburkan jenazah. Tata cara menguburkan jenazah. Yang pertama, memperdalam galian lubang kubur agar tidak tercium bau jenazah dan tidak dapat dimakan oleh burung atau binatang pemakan bangkai. 2. Cara menaruh jenazah di kubur adalah yang ditaruh di tepi lubang sebelah kiblat, kemudian di atasnya ditaruh papan kayu atau semacamnya dengan posisi agak condong agar tidak langsung tertimpa tanah. Namun bisa juga dengan cara lain dengan prinsip yang hampir sama, misalnya dengan menggali di tengah-tengah dasar lubang kubur. Kemudian jenazah ditaruh di dalam lubang. Lalu di atasnya ditaruh semacam bata atau papan dari semen dalam posisi mendatar untuk penahan tanah timbunan. Cara ini dilakukan bila tanahnya gembur. Cara lain adalah dengan menaruh jenazahnya dalam peti dan menanam peti itu dalam kubur. 3. Cara memasukkan jenazah ke kubur yang terbaik adalah dengan mendahulukan memasukkan kepala jenazah dari arah kaki kubur. 4. Jenazah diletakkan miring ke kanan menghadap ke arah kiblat dengan menyandarkan tubuh sebelah kiri ke dinding kubur supaya tidak terlentang kembali. 5. Para ulama menganjurkan supaya ditaruh tanah di bawah pipi jenazah sebelah kanan setelah dibukakan kain kafannya dari pipi itu dan ditempelkan langsung ke tanah. Simpul tali yang mengikat kain kafan supaya dilepas. 6. Waktu memasukkan jenazah ke liang kubur dan meletakkannya dianjurkan membaca doa. 7. Untuk jenazah perempuan dianjurkan membentangkan kain di atas kuburnya pada waktu dimasukkan ke liang kubur, sedang untuk mayat laki-laki tidak dianjurkan. 8. Orang yang turun ke lubang kubur jenazah perempuan untuk mengurusnya sebaiknya orang-orang yang semalamnya tidak mensetubuhi istri mereka. 9. Setelah jenazah sudah diletakkan di liang kubur, kita dianjurkan untuk mencurainya dengan tanah 3 kali dengan tangan dari arah kepala mayit lalu ditimbun tanah. 10. Berdoa setelah selesai menguburkan jenazah. Setelah mengubur dan sebelum meninggalkan tempat penguburan, pelayat mengambil tanah dan menaburkannya dari arah kepala 3 kali, lalu berdiri di sisinya membaca doa sebagai berikut. Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa'akarim nuzulahu wasamikudalahu waksilu bilma'i wasaji wal hardi wa nakohi minal khayata wa khamayatusu abdayahu minan dasi wa abdilhu daran khairan idarihi wa ala khairan min ahlihi wa zawjan khairu min zawji wa kihi fitnatal qabri wa ada bidan nar.